Baik, siswa. Selamat siang. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan linier dua variabel. Oke. Sebelum itu saya akan panggil Al-Huriyah. Matematika. Oke. Baik, untuk materi kali ini adalah persamaan linier dua variabel. Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu apa tujuan mempelajari materi ini. Baik, silahkan. Kita siap, lihat ya. Sebelum kita mempelajari materi ini, tentunya kita ingat bahwa peta konsep yang kemarin kita telah pelajari, bahwa persamaan linear itu yaitu pertama mencermati masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Kemudian hubungan persamaan linear dua variabel dengan persamaan garis lurus. Terus model matematika dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linear dengan dua variabel. Ada cara grafik, ada cara aljabar kemarin. Kemudian hari ini kita akan menyelesaikan ini yang terakhir ya. Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian sebagai siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Ini tujuan kita, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, baik, sebelum kita mempelajari ini, maka tentunya Bapak harus menyiapkan dulu absen. Bapak akan absen aja. Ya, akan absen. 8A ya. Bapak panggil, kemudian kalian menyebutkan kalimat yang semangat. Kalian kalimat yang positif ya. Saya mulai dari Abu Nadir. Abu. Oke. Ajrin. Alvin. Alvin. Arka. Chandra. Oke. Nah, jadi Bapak ulangi lagi bahwa tujuan pembelajaran ini kita dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian yang kedua, saya dapat membuat grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, ini tujuan kita dalam pembelajaran ini. Selama 2 jam kita harus bisa seperti ini. Baik, kita mengadakan dulu kontrak belajar. Nah, oke, kontrak belajar itu seperti apa? Ini. Kita pembelajaran yang akan kita lakukan ini ada langkah-langkah kegiatannya. Pertama pengantar, Bapak mengantar tadi. Ini 10 menit Bapak mengantarkannya. Kemudian observasi, ada observasi. Artinya Bapak akan menjelaskan tentang materi ya, materi cara memecahkan masalah. Kemudian penguatan itu persiapan untuk diskusi kelompok. Diskusi kelompok kita akan berlangsung 30 menit. Jadi pengantar 10 menit, observasi 5 menit, penguatan 5 menit, kemudian diskusi kelompok 30 menit, kemudian presentasi nanti kalian disuruh presentasi. Jadi hasil kelompoknya dipresentasikan dengan kawan-kawan kalian, kemudian baru refleksi, kemudian penutup. Oke. Jadi jumlahnya ini 80 menit. 2 pelajaran, 40 di 80 menit gitu ya. Ini kontrak belajar kita. Jadi makanya nanti kalau misalnya diskusi harus 30 menit, ya 30 menit. Makanya cepat, waktunya sangat singkat sekali gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya
observasi. Oke. Perhatikan, buka catatannya disiapkan. Kemudian lihat ke sini. Jadi harga 2 buah buku itu berarti 5.500 dikurangi 1 pensil. Tuh, ya. Kemudian Moderani 2 buku ditambah 2 pensil sama dengan 7.000. Nah, oke, karena dibeli pada koperasi yang sama sehingga model pada Andi yakni 2 buku 5.500 dikurangi 1 pensil dapat digunakan pada Moderani. Jadi tinggal dimasukkan yang ini, dimasukkan ke dalam Moderani yang ini. 2 pensil, 2 buku ditambah 2 pensil. Jadi sebab 2 buku sama dengan 5.500 berarti 2 buku ditulisnya gini, 5.500. Jadi dari sini nih harganya. Jadi 2 buku itu kan sama dengan 5.500 dikurangi harga 1 pensil. Berarti 5.500 dikurangi 1 pensil. Ditambah ini 2 pensil sama dengan 7.000. 5.000 dikurangi 1 pensil ditambah 2 pensil sama dengan ini, kalau satuannya sama pensil bisa disatukan ya. Ya, negatif 1 ditambah 2 berapa? 1, ya kan? Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1 pensil. Kemudian yang 7.000 ini dipindahkan ke sini. Jadi mengurangi, jadi 7.000 dikurangi 5.500, maka 1 pensil adalah 1.500. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa harga pensil satunya 1.500, harga buku satunya berapa harga buku? 5.500 dibagi 2, berarti ya, ini kan 2 buku, 5.500. Jadi kita tahu bahwa 1 buku 5.500 dibagi 2, sebab 2 buku ini, jadi 1 bukunya adalah 2.750 ya, 2.750. Jadi 2.750 harga buku, kemudian harga pensilnya 1.500. Itulah ya gambaran tentang kasus yang berhubungan dengan pembelajaran ini. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari pasti ada sebuah masalah dan kita sebagai pelajar yang mengetahui matematika, insya Allah semua masalah itu bisa dipecahkan, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi nggak usah nanya ke tokonya jauh-jauh, tapi kita bisa menghitung. Ya, oke, lanjut. Nah itu observasi tadi berapa menit? Nah sekarang penguatan. Kita masuk kepada penguatan. Baik, pembelajaran ini kita akan dengan metodenya diskusi. Kita diskusi kelompok nanti. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Buat kelompok masing-masing 4 atau 5 orang. Nah, berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah biasa aja. Itu yang kemarin-kemarin gitu ya. Oke. Kemudian siapkan alat dan bahan seperti biasa, alat tulisnya penggaris, pensil, pulpen dan lain-lain. Itu sih setiap kelompok harus ada. Kemudian bahannya karton, kemudian ada karton. Kemudian yang ketiga, diskusikan permasalahan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya atau LKS. LKPD itu LKS lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik gitu ya. Kemudian yang kelima, diskusikan strategi untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ada di LKPD. Jadi di LKPD itu ada masalah seperti tadi, kalian pecahkan ya. Pokoknya ikuti aja nanti sehingga nanti ketemu penyelesaiannya. Kemudian nomor 7, salinlah LKPD ke dalam kertas karton sebagai bahan presentasi nanti. Jadi nanti isilah LKPD sesuai petunjuk yang ada, kalian isi LKPD-nya, kemudian pindahkan ke karton. Nah, mindahkannya jangan tulisan yang ada di LKPD langsung pindahkan aja, gak usah. Tapi yang jelas
kalian berpikir gimana caranya sehingga kalian bisa ke depan bisa nerangkan itu gitu. Bisa nerangkan itu, pokoknya yang penting-pentingnya aja sehingga orang tahu, orang bisa mengerti dengan yang ditulis di karton itu. Jadi tidak mesti yang ada di LKPD itu ditulis semua. Tapi kalian yang penting-pentingnya aja kalian setelah diskusi kan harus menjelaskan pada yang lain. Sebab di LKPD itu macam-macam, ada LKPD ini dengan LKPD ini beda, ya kasusnya beda, ya. Jadi nanti ada 3 kasus kalau nggak salah. Kemudian nanti setiap kelompok memecahkan satu kasus dan kasus itu nanti kalian ikuti aja LKPD. Kemudian nanti biar yang lain tahu cara memecahkan kasus-kasus yang lain, maka kalian harus sharing dengan cara presentasi ke depan, gitu ya. Paham ya? Nah, oke. Saya panggil ketua kelompok dari Bunga Tulip. Silahkan. Ini ya, LKPD-nya. Kemudian ini kantornya. Oh, Bunga Tulip ini. Pakai ininya spidolnya. Ini nih. Spidolnya yang ini, yang biru, yang hijau. Ya. Oke. Sunflower, bunga matahari. Ini juga sama ya. Sunflower. Ya. Oke, baik, siap. Semuanya udah siap ya? Udah siap. Silahkan berdiskusi sesuai dengan LKPD ya. Pokoknya di LKPD itu ada soal, ada masalah. Kemudian untuk memecahkannya lebih gampangnya ikuti aja LKPD ya. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ajrin Diana Ramadhani dari kelompok Sunflower, dan ini Gina Lisnawati, Fani Atika Rahmawati, dan Zahwa Aulia Asyari. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari 6 dengan x dan y. Tentukan 2 titik x secara sembarang substitusikan pada 2x tambah y kurang dari. Contoh, 2 dikali 0 tambah y sama dengan 6. 0 dikali 2 dikali 0 sama dengan 0 tambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi hasil x yang didapat adalah 0. Hasil y adalah 6. Hasil x dan y yang didapat adalah 0,6. Contoh yang kedua, 2 dikali 3 tambah y sama dengan 6. 6 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama 6 dikurangi 6 sama dengan 0.
Jadi X yang didapat adalah 3 dan Y yang didapat adalah 0. Jadi hasil X dan Y yang didapat adalah 3,0. Gambarlah garis 2X tambah Y kurang dari 6 dengan menentukan minimal 2 titik koordinat pada diagram Cartesius. Titik berasal dari tabel di atas. Nol koma tiga, 0,6. Perpanjang persamaan garis 2X tambah Y kurang dari 6 sehingga perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y pada titik 3,0 dan titik 0,6. Substitusikan sebuah titik pada salah satu bagian ke sistem pertidaksamaan 2X tambah Y sama dengan 6, misalnya titik 2,0. Bagaimana caranya tahu titik ini benar? Contohnya seperti ini. 2,0 sama dengan 2 kali 2X tambah Y kurang dari 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 0 kurang dari 6 dan hasilnya 4 kurang dari 6. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, maka daerah tersebut merupakan penyelesaian. Tetapi apabila salah, maka daerah lain yang merupakan penyelesaian. Contoh, jika terdapat titik 2,0, maka pada 2X tambah Y kurang dari 6 berlaku 2X 2 tambah 0 kurang dari 6. Pernyataan bernilai benar, sehingga daerah yang membuat titik 2,0 adalah daerah penyelesaian. Arsilah daerah penyelesaian atau arsir daerah yang bukan seperti nampak pada grafik berikut. Ini hasil. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atas penampilannya, presentasinya, mudah-mudahan kalian ini. Namun Bapak ingin menyampaikan resepsi. Ini. Baik, pemecahan masalah untuk SPLDP, artinya sistem persamaan linear dua variabel. Metodenya ada dua, perhatikan. Metodenya ada dua. Metode yang pertama yang dilakukan oleh kelompok durian runtuh, ya, yaitu dengan sistem eliminasi. Eliminasi itu yaitu dengan membuang. Eliminasi itu membuang salah satu variabel. Nah, contohnya gini nih. Nih, contohnya tadi sepotong ayam diibaratkan X dan seporsi nasi diibaratkan Y, ya, untuk durian runtuh. Maka kalimat matematikanya pahe 1 itu paket hemat 1 yaitu 2X plus Y sama dengan 19.000. Pahe 2, 3X plus 2Y sama dengan 31.000. Nah, caranya sebagai berikut. Perhatikan. 2X ditambah Y sama dengan 19.000 dan 3X plus 2Y sama dengan 31.000. Nah, caranya yaitu dengan membuang satu variabel. Variabel itu X atau Y. X dan Y itu variabel. Salah satunya mau X atau mau Y. Nah, sekarang kita coba Y dulu. Y dulu dibuang. Supaya Y-nya terbuang, maka ini harus disamakan dengan ini. Oke? Berarti kalau ini supaya sama, ini dikali 2, ini tetap 1. Jadi yang ini, yang barisan ini dikalikan 2, yang barisan ini dikalikan 1. 2X
dikali 2 4x, Y kali 2 2Y, kemudian 19.000 dikali 2 sama dengan 38.000. Perhatikan. Kemudian yang bawah 3x plus 2Y sama dengan 31.000, ini mah tidak dirubah sebab ini supaya sama ya, supaya hasilnya 2Y. Yaitu 3x dikali 1 3x, 2Y dikurangi 1 dikali 1 2Y, kemudian 31 dikali 1 sama dengan 31.000. Nah, sekarang setelah begini, kalian tinggal dikurang yang persamaan yang atas dengan persamaan yang bawah. 4x jadi x ya. 2y dikurangi 2y habis ya. Nah, makanya gak bisa ditulis. Kemudian sama dengan turunkan 38.000 dikurangi 31.000 jadi 7.000. Maka X sama dengan 7.000. X itu apa? X itu adalah ayam. Ayam itu harganya 7.000. Oke. Nah, jadi sekarang gimana kalau mencari Y? Mencari Y sama juga. Y juga sama nih, perhatikan. 2X plus Y sama dengan 11.000. Ini 3X plus 2Y sama dengan 31.000. Gimana caranya supaya ini sama? Caranya yang ini dikali 3, yang atas ini 2X dikali 3, yang ini dikali 2. Kan jadi 6 semua. Oke. Nah, ini semuanya dikali 3. Nah, hasilnya ini nih, ya. Kemudian yang ini dikali 2, hasilnya ini. Nah, udah gitu baru dikurang. 6X dikurangi 6 habis. 3Y dikurangi 4Y negatif Y, ya. Kemudian 57.000 dikurangi 62.000, hasilnya adalah negatif 5.000. Kalau ini negatif Y sama dengan 65, negatif 5.000, maka Y sama dengan 5.000. Artinya ini dibagi dengan negatif 1 semua. Jadi Y sama dengan 5.000. Berarti harga sepotong apa? Bukan, seporsi nasi adalah 5.000. Maka harga 3 potong ayam dan 3 porsi nasi 3 kali 7.000 21 ya, ditambah 3 kali 3 kali 5.000 15.000, 21 tambah 15 hasilnya 36.000. Jadi kalau misalnya siapa tuh yang 3 orang itu, Andi, Budi dan Ciko, pergi ke sana itu mau membeli supaya dapat nasi dan dapat ayam, maka uang yang dibayarkan 36.000. Itu yang pertama untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok apa? Kelompok durian runtuh. Kemudian untuk kelompok tulip ya, kelompok tulip ya. Oke. Ini adalah pemecahan dengan metode substitusi. Substitusi itu memasukkan gitu ya. Diibaratkan harga pensil adalah X, harga buku adalah Y. Maka kalimat matematikanya ini ya. 3X plus 2Y sama dengan 13.000 dan X sama dengan 3.000. Karena yang beli satu buku itu harganya satu pensil 3.000. Berarti ini 3X plus 2Y sama dengan 13.000 dan X sama dengan 3.000. Tinggal substitusikan persamaan 2 itu dengan persamaan 1 dan carilah nilai Y-nya. Oke. Ini perhatikan, 3X, X-nya 3.000. Jadi 3 kali 3.000 9.000 ditambah 2Y tambah 2Y kemudian 13.000. Kemudian turun ke sini 2Y 13.000 dikurangi pindahkan ke sini jadi 9.000. Kemudian 2Y sama 4.000, Y sama dengan 4.000 dibagi 2 sama dengan 2.000. Maka 2X plus 2Y sama dengan 2 kali 3.000. Sebab yang tadi yang diinginkan adalah 2 pensil 3 buku ya. Yaitu 2 kali 3.000 ditambah 3 kali 2.000 sama dengan 6.000 tambah 6.000 yaitu 12.000. Oke. Itu yang kelompok apa? Kelompok tulip ya. Sekarang kelompok yang ini nih. Membuat grafik persamaan linear 2 variabel. Pertidaksamaan 2 variabel. Jadi pertidaksamaan linearnya ini. Tentukanlah
dua titik untuk membuat kurva yang ada pada garis grafik, ya. Pertama, X-nya 0. X-nya 0 nih. Masukkan, substitusikan 2X plus Y sama dengan 6. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6. Berarti ini nggak ada, maka Y sama dengan 6. Berarti 0, 6 titiknya. Nah, titik pertama. Titik kedua, coba Y-nya sama dengan 0. 2X plus 0 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 3. Sama dengan X sama dengan 3. Berarti 3, X-nya, Y-nya 0. Titiknya ini. Ya. Lanjut ke sini. Nah, ini nggak ada, belum ada. Masa di sini ya? Oke. Titiknya gini. 30 di sini nih, 30. 30 di sini. Kemudian 60 06 adalah di sini. 456 di sini. Buat garis dari sini ke sini. Ya, buat garis. Kemudian tentukan daerah sini titiknya, kita pakai coba tadi sudah diterangkan sama yang tadi. Oke. Tadi yang tadi bahwa titiknya itu ditentukan titik yang lain ya. Yang bisa pakai 00 sebetulnya. Bisa pakai 00. Bisa pakai 00 di sini ya. Bagi 00 masukkan ke sini jadi 2 kali 0 ditambah 0-nya Y. Jadi kita coba pakai X 00. Jadi 2 kali 0 ditambah Y ditambah 0 sama dengan 0. Apakah 0 itu lebih kecil daripada sama dengan 6? Kalau lebih kecil benar, kalau kalimatnya adalah kita sebelah sini, berarti 00 adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi kalian bikin dari sini ke sini, kemudian bikin ininya. Yang diarsir itu adalah himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Dan saya mohon sekali lagi saya akan coba Al-Huriyah. Sekali lagi Al-Huriyah. Matematika. Oke, itu saja mungkin hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat ya, tetap semangat. Akhirnya kita berdoa mudah-mudahan ilmu hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.